harus mempresentasikan tradisi yang akan dibawakan. Oh, Nah iya, oke. baru nanti setelah workshop dilakukan namanya proses kolaborasi. Jadi beberapa Oke. negara Brunei, Singapura, Malaysia, dan Indonesia Oke. itu dipilih beberapa penarinya untuk berkolaborasi kayak gitu. Baru nanti ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unja Smart Podcast, kembali lagi bersama saya Novirma. Nah, kali ini saya senang sekali bisa menyapa Sobat Unja Smart Podcast dan memberikan informasi-informasi yang menarik dan bermanfaat tentunya bagi mahasiswa yang ada di lingkungan Universitas Jambi. Nah, kali ini kita akan membahas tuntas terkait dengan prestasi di tingkat internasional melalui seni tari budaya Jambi. Nah, kali ini saya tidak sendirian, saya didampingi dengan dua narasumber yang luar biasa yang sudah berpengalaman berprestasi di tingkat internasional melalui seni tari. Kita sapa dulu narasumber kita. Halo, Assalamualaikum Mbak Wise dan Mas Bervin, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, itu yang penting ya, karena kita di Jambi ini sedang kabut asap ya, jadi untuk para Sobat Unja Smart Podcast juga harus menjaga kesehatan. Nah, kami di sini senang sekali bisa bertemu nih dengan mahasiswa yang berprestasi di tingkat internasional, yaitu Mbak Wise dan Mas Bervin. Mungkin nanti kita lebih berbincang-bincang ya terkait dengan pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh Mbak Wise dan Mas Bervin. Mungkin sebelum kita berbincang lebih mendalam, mungkin Sobat Unja Smart Podcast ingin berkenalan dulu nih, seperti apa sih Mbak Wise dan Mas Bervin kan gitu. Kata pepatah tak kenal maka tak sayang gitu ya. Betul. Oke, kita ingin perkenalkan dulu nih dari sebelah kiri saya dulu ya, yang paling cantik ya. Yang paling cantik Mbak Wise, silakan sapa Sobat Unja Smart Podcast. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Wise Azizah. Kebetulan saya mahasiswi dari program studi seni drama tari dan musik dengan konsentrasi tari. Oke, itu aja cukup. Cukup itu aja dulu. Oke, baik, terima kasih. Yang paling ganteng juga nih ada sebelah kanan saya, silakan Mas Bervin. Oke, bagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bervin Ramadan, bisa dipanggil Bervin. Saya mahasiswa Universitas Jambi dengan program studi seni drama tari dan musik konsentrasi tari. Terima kasih. Oh sama ya, Iya, kebetulan sama. satu prodi ya, sentra tasik ya, kalau di prodi kita tuh bilangnya sentra tasik. Nah, kita sebelum menggali terkait dengan pengalaman tari ini, mungkin berbagi pengalaman informasi deh untuk Sobat Unja Smart Podcast. Sebelum masuk ke prodi sentra tasik nih, itu emang dari awal kepingin atau kayak istilahnya bim salah bim pada saat ujian gitu masuk atau hoki gitu ya, atau emang dari awal udah ada bakat, saya dulunya sering menari, terus saya kepingin memperdalam tari saya, masuklah ke sentra tasik ini, atau bagaimana? Silakan Mas Bervin dulu. Boleh. Kalau buat Bervin sih dulu belum ada kepikiran kayak mau ke jurusan tari, karena dulu itu lebih ke olahraga seperti basket, nursing band dengan yang lain gitu. Mungkin mulai tertarik ke tari itu pada kelas 3 SMA. Di waktu itu pas lagi seleksi buat lomba di tingkat nasional Parade Tari Nusantara di Jakarta waktu itu. Dan alhamdulillah waktu itu mewakili Provinsi Jambi dan mendapatkan 15 besar penyaji unggulan terbaik. Dan mulai dari sana deh kayak mau coba deh kayak mau ke jurusan gitu dalam ya? lagi, karena kan emang kalau dari keluarga papa sih lebih ke musik gitu. Nah, jadi tuh pengen coba hal yang baru di dalam diri sendiri sih kalau gitu. Berarti udah ada bakat dari dalam juga ya. Dari jadi, papa sih gitu. Jadi orang tua, jadi seni ya. Nah, kalau Mbak Wise sendiri gimana? Kalau Wise sendiri memang suka dengan tari itu dari kecil. Tapi karena tinggalnya di pedesaan, untuk mendalami tarian itu otodidak. Jadi belajar melalui sosial media, dari YouTube, atau sering melihat pertunjukan-pertunjukan, kalau ada pertunjukan-pertunjukan kayak gitu. Nah, setelah masuk sekolah selalu mengikutin kayak kegiatan-kegiatan seni-seni gitu, kayak memang ikut-ikut menari sama pihak-pihak sekolah, nampil-nampil. Nah, setelah lulus dari SMA,
awalnya belum tertoleh masuk seni tari itu, memang belum tertoleh sama sekali, pengennya di bidang lain. Tapi memang karena belum rezeki di bidang yang ingin diminati itu, mulai berpikir apa ya kira-kira gitu kan. Oh rupanya ada nih kayak punya bakat-bakat di tari deh kayak gitu kan. Pengen lah untuk memperdalam dari seni tari itu sendiri, makanya coba masuk sentrasi. Oke, luar biasa. Sepertinya hobi juga lah jadinya ya. Berawal dari hobi sih lebih tepatnya gitu. Dari hobi akhirnya masuk dan memperdalam, terus sekarang berprestasi dong di tingkat internasional gitu ya. Oke. Nah, kemarin kan saya ada baca nih artikel terkait dengan festival di Singapura ya waktu itu ya kalau nggak salah ya. Jadi Mbak Wise dan Mas Bervin mewakili Unja untuk mengikuti festival di Singapura. Nah, ketika adanya festival ini nih, biasanya dari Sendra Tasik sendiri itu ada nggak sih kayak adu bakat atau kontestan bikin kayak misalkan pemenangnya nanti diikutkan gitu, atau emang langsung ditunjuk nih sama dosennya Mbak Wise dan Mas Bervin aja deh yang mewakili Universitas Jambi, atau bagaimana sih mekanismenya? Mbak Wise deh. Oke. Iya. Jadi untuk pemilihan penari untuk berangkat Singapura kemarin, memang kebetulan kita itu dikasih undangan untuk mengikuti kumpul dan rapat bersama ketua prodi. Sepertinya memang dari pihak ketua prodi dan dosen-dosen Sendra Tasik yang memilihnya gitu Kak. Jadi setelah mereka berembuk dan memilih beberapa penari, itu langsung dikasih undangan ke mahasiswanya untuk ikut kumpul dan mendiskusikan tentang keberangkatan ke Singapura itu. Berarti emang udah dipantau dari dosennya ya. Betul. Karena kan selama perkuliahan mungkin sudah ada bibit dan bobotnya kali ya. Progres dari mahasiswanya. Kan kalau dosen itu ada observasi lapangan gitu. Oke lah, biasa, dan terpilih lah kalian berdua gitu ya. Oke. Kalau di Sendra Tasik sendiri nih, kan kita kalau saya kan di matematika. Kalau di Sendra Tasik sendiri ini berarti setiap hari itu menari atau bagaimana sih? Setiap hari ya udah terlatih menari gitu ya. Berarti di prodinya ada sanggarnya atau apa? Kalau di prodi sendiri kan ada studio tari. Untuk proses menari itu kita memang perlu latihan Kak. Jadi harus imbang itu dengan jadwal perkuliahan dengan proses latihan. Biasanya mahasiswa-mahasiswi di Sendra Tasik itu dari pagi sampai siang itu waktunya dipakai untuk kuliah umum. Nanti dari sore atau dari siang sampai malam itu dipakai untuk latihan. Gitu. Sampai malam berarti ya. Bahkan kadang sampai pagi. Itu nggak takut di kampus sampai pagi? Karena itu kita lagi rame-rame sih. Dan dosennya ada mendampingi? Enggak setiap waktu. Tapi ada juga lah sering mantau gitu. Kalau ada lomba gitu kan harus gitu ya biasanya. Luar biasa, sampai malam loh sobat semua podcast. Kalau kita sampai sore udah pada protes ya. Udah lelah ya. Udah lelah gitu kan. Oke. Nah, kita kembali ke festival lagi nih. Nah, festival ini kan saya baca juga di artikelnya itu harus bernuansa Nusantara Melayu ya. Berarti kan intinya harus ada temanya di setiap festival yang kita bawa ini. Nah, tema dan sinopsis yang dibawakan oleh Mbak Wise dan Mas Bervin pada waktu itu dipilih sendiri atau udah ada gitu dari dosen atau bagaimana? Kalau inti dari festival itu memang Melayu. Jadi dia harus dari tarian Melayu. Yang wajibnya itu ada tradisinya dulu. Tradisi dari Melayu itu baru nanti kreasinya. Jadi dari pihak dosen yang tadi nih Kak, mereka berembuk dulu, ini tarian yang akan kita bawakan, baru nanti diberitahu kepada penari-penarinya, baru kita kerjakan dengan sama-sama gitu. Berarti ada kalau di artikel ada 4 ya, 4 yang dibawakan di festival itu ya. Kalau Mbak Wise sama Mas Bervin ini 4-4-nya juga ikut atau enggak? Kebetulan kita kemarin ada kolaborasi sama pihak dari beberapa negara. Kalian bersama-sama gitu? Itu gimana ceritanya? Kalau contohnya gini, misalkan Bervin bakal belajar di tari Malaysia. Berarti kita gabung nih, kayak Bervin sama
penari Brunei, Singapura itu dijadikan satu belajar, habis itu nanti ditampilkan. Iya, kolaborasi. Berarti ada belajarnya juga di sana. Ada lagi. Berarti berapa bulan kemarin? Bukan istilahnya kayak kita dari Jambi datang ke sana menari pulang enggak gitu? Enggak, itu bakal proses yang panjang lagi kalau sampai sana gitu. Ya, berarti berapa bulan masanya? Berarti kan ada masa karantina gitu ya? Kebetulan kemarin kita di sana 9 hari. Oke. Ya 9 sampai 10 hari ya. Singkat juga, saya pikir 3 bulan kan lumayan. lumayan. Kita latihannya di sini Kak. Jadi di sana nanti ada workshop dulu. Masing-masing dari negara itu harus mempresentasikan tradisi yang akan dibawakan. Nah iya. Baru nanti setelah workshop dilakukan namanya proses kolaborasi. Jadi beberapa negara Brunei, Singapura, Malaysia dan Indonesia itu dipilih beberapa penarinya untuk berkolaborasi kayak gitu. Baru nanti ditampilkan. Oh, berarti intinya sebelum kita ke sana sebelum 9 hari di sana itu ya. Berarti ada tim kayak workshop, ada video yang dikirim, terus ada jadwalnya. Misalkan Bervin sama siapa gitu ya. Bervin sama Brunei atau mananya. Terus nanti Bervin latihan dulu nih di sini. Nyampe sana tinggal sama Kak. Oh enggak ya? Latihan barengnya udah di Singapura. Kalau kita yang di sini buat tarian di sini aja sih. Iya, belajar. Maksudnya itu di sini itu latihan fokus ke tarian yang akan kita tampilkan gitu. Kalau di Singapura baru kita kayak collab sama negara-negara. 9 hari dan bisa karena udah ada bakatnya ya. Bahkan untuk kolaborasi itu hanya diberi waktu 3 hari atau 4 hari aja. Luar biasa. 4 hari, 3 hari. Tapi iya harus tahu gitu. Ya ini apa gimana gitu ya. Karena kan singkat itu 3 hari itu singkat. Oke, nah dari tema itu kan ada 4 tema ya yang dibawa. Itu berarti dari tema Jambi kita sendiri ya. Yang pertama kalau nggak salah ada Dana ya. Dana itu terkait dengan Arab Melayu Jambi. Nah sebelumnya itu gini. Dana tadi itu sebenarnya sudah ada yang menari sebelumnya atau kita sendiri sih yang membuat tarian Dana ini? Jadi siapa mau jawab? Bervin deh. Kalau tari Dana itu emang udah ada dari penarinya. Udah ada penari khususnya kayak di seberang kota Jambi, ada Melayu. Nah, dan itu kita juga belajar ke beberapa penarian di sana. Nah, jadi udah kita pelajari tradisinya. Nanti kita kembangkan lagi. Tapi tidak mengubah dengan unsur yang sudah ada. Seperti kalau Dana ini kan lebih tepatnya ke gerakan kaki. Fokusnya kan ke kaki gitu kan. Jadi itu yang membedakan Zapin Dana sama Zapin yang lain. Kalau menurut Bervin, lebih identiknya di kaki. Di kaki gitu. Ya. Keren. Terus yang 3 kreasi ini juga ada kan kemarin 4 nih, 1 Dana. Nah, terus yang ketiganya kreasi ya apa? Retak apa? Rentak Badana. Retak Badana. Guru bersyair sama Bungo tahu. Bungo itu juga sama. Kalau untuk Rentak Badana itu pengembangan dari tradisi Dana yang udah dijelaskan dari tadi. Jadi setelah kita mempertunjukkan dari tari Dana itu tadi, baru kita menampilkan pengembangan dari gerakan-gerakan Dana tadi dijadikan dengan kreasi Rentak Badana. Kalau untuk Rentak Badana itu dia pengembangan dari bedana dengan gerakan yang lebih bersemangat, bahagia, energik yang kayak gitu. Dikreasikan lagi. Berarti awal muasalnya itu emang dari Dana tadi ya. Dari Dana tadi. Gerakan Dana tadi dikreasikanlah menjadi 3 tari tadi. Kalau yang keduanya tuh Bungo bersyair. Yang pakai robana itu apa itu? Guru bersyair. Guru bersyair. Guru bersyair ya. Itu gimana? Guru bersyair itu dia tradisi yang berasal dari Batanghari. Dari Batanghari. Jadi kebetulan waktu itu Wise yang ikut mempelajari tradisi tersebut bersama dosen di Batanghari, lalu sama-sama kita penari untuk mempelajarinya. Kalau lebih apa ya? Kalau guru besar ini dia lebih menceritakan tentang seorang ibu. Kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Luar biasa. Jadi dijadikanlah kayak guru bersyair gitu. Oke. Kalau yang satu lagi nih Bungo apa? Bungo tahu. Bungo tahu. Itu gimana?
Itu berasal dari tradisi yang ada di Bungo, Kak. Di Bungo. Oh, Bungo. Oh iya ya kan Jambi kita luas ya. Oh iya betul. Bungo. Kalau itu biasa dilakukan sama laki-laki dan perempuan, tapi tidak boleh bersentuhan. Oh gitu. Iya. Maknanya apa itu? Tahu nggak kira-kira? Kalau bunga-bunga tahu ya itu dilakukan untuk acara tertentu aja sih. Oh gitu. Luar biasa, kita bahasanya memamerkan gitu ya. Ternyata budaya kita itu luar biasa maknanya begitu banyak maknanya juga luar biasa. Kayak guru bersair itu kan terkait dengan orang tua, dengan anaknya gitu ya, dengan kasih sayang itu kita buat satu tarian. Oke, luar biasa. Nah, sekarang gini, motivasi nih. Nah, motivasi apa sih yang menjadi kalian motivasi kepingin ikut berprestasi di tingkat internasional, terutama dari seni tari ini? Biasanya kan mahasiswa kita tuh kan kebanyakan kupu-kupu ya, kan? Pulang gitu ya. Apalagi sampai malam nih tadi itu. Nah, apa sih motivasi? Silakan Mas Darvin dulu. Kalau buat motivasi ya, intinya sih kita jangan pernah menyerah dengan apa yang sudah kita jalani. Tetap semangat, intinya yakin sama diri sendiri. Motivasi itu ya. Kalau Mbak Wise? Motivasinya yang pertama pasti untuk orang tua dulu sih. Bagaimana agar kita dikuliahkan di kampus ini membuat orang tua kita bangga. Itu motivasinya yang pertama, Kak. Jadi gimana pun, walaupun latihan dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi bahkan kayak gitu kan, tapi semua rasa letih itu pasti terbayarkan dengan apapun yang sudah kita tanam tadi. Berarti orang tua mendukung ya? Iya, sangat mendukung gitu ya. Luar biasa. Soalnya orang tua juga saya sebagai orang tua nantinya sampai malam nih, sampai pagi lagi ngeri lah ya bahasanya kan gitu. Tapi pasti cemas sih dengan hal kayak gitu, pasti khawatir gitu. Tapi bisa dari rasa khawatir yang kecemasan tadi, anaknya pulangnya malam. Nah, kita membayarkan rasa-rasa khawatir dengan prestasi. Luar biasa. Keren sekali. Baik. Mungkin lebih kepada Sobat Unja Smart Podcast nih ingin melihat sedikit aja terkait dengan tarian yang dibawakan di Singapura gitu. Mungkin gerakan tangannya gimana, boleh. Maknanya apa? Silakan. Iya mana? Yang mana aja? Yang mana ya? Kalau yang tadi lebih ke kaki ya. Ada juga tangannya kali ya. Paling yang pakai gini, pakai rebana. Yang guru tadi ya, bersyair. Boleh, silakan. Kakak aja dulu. Ya barengan aja boleh. Ini, sini. Itu maknanya apa? Dia itu lebih karena gerakannya kan sambil membungkuk gini jadi lebih ke hormat. Hormat dan kepada orang tua gitu ya. Orang yang lebih tua harus berbakti juga dengan orang tua gitu ya intinya. Sopan santun. Karena Sobat Unja Smart Podcast ini kan tadi lebih ke kaki nih. Kita nggak bisa ya. Jadi susah ternyata. Padahal mungkin Sobat Unja Smart Podcast kepingin ya melihat gerakan nari gitu yang kayak mana, terutama saya sebenarnya. Baik. Nah, mungkin lebih ke perasaan dan kesan nih. Perasaan dan kesan selama mengikuti festival di Singapura apa sih? Mungkin? Dulu. Iya, Bervin aja dulu. Perasaan dan kesan. Pertama sih lebih tepatnya nggak nyangka. Bakal terpilih untuk mewakili Jambi ke tingkat internasional nih. Karena tidak ada kayak ngebayang nih, aduh, aku bakalan kesini nih. Kayak belum ada kepikiran kayak gitu. Bakal keluar negeri nggak ada. Karena kayak mentok-mentok nih luar Jambi gitu, atau dalam Jambi. Ini sih nggak ada sempat kebayang kayak aku mewakili Jambi ke tingkat internasional. Itu masih kayak waktu itu emang belum nggak nyangka. Aku terpilih gitu lah. Jadi masih kayak shock, nggak nyangka gitu. Senang banget lah pastinya pasti. Dan orang tua sih bangga gitu. Karena
mewakili langsung ke internasional. Langsung internasional gitu. Nah, kan ini emang perdana buat Bervin sih. Gitu, mewakili Jambi ke tingkat nasional. Sip. Kalau Mbak Abis? Kalau kesannya itu bangga tuh pasti, Iya. apalagi ketika kita nampil itu yang disebut adalah penampilan dari dari Universitas Jambi Indonesia. Jadi ada rasa bangga, wow, akhirnya kampus kita disebut juga nih sama negara di sebelah gitu kan. Habis itu juga kita jadi lebih banyak mendapatkan teman dari berbagai negara, seperti yang dari Malaysia, terus dari Brunei, dari Singapura. Masih kontakan nggak? Alhamdulillah masih. Sampai kita bikin grup. Iya, ada bikin grupnya. grupnya. Kalau gitu sapa dulu deh teman-teman yang dari Singapura, bisa silakan. Halo buat teman-teman yang di Singapura, Malaysia, Brunei. Semoga next time kita bisa pertunjukan sama-sama lagi. Ketemu lagi. Oke, luar biasa. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan seni tari ini kan, biasanya ada sanggar-sanggarnya ya, sanggar tari gitu. Nah, Mbak Wise sama Mas Bervin ini ikut sanggar tari atau udah membentuk sanggar tari sendiri nih? Kalau Bervin tergabung dalam suatu tim kesenian gubernuran, dan itu di bawah naungan Bapak Gubernur kita sendiri. Langsung ya, langsung diawasin. Dan Bervin juga ada salah satu komunitas dari mahasiswa Sendera Tasik, yaitu Pradana Dance Crew. Yang itu di bawah naung kita aja, tapi diketuai oleh Muhammad Syawali Arsi gitu. Dan kita ada beberapa kali ikut perlombaan, dan kali ini lagi menggarap tari buat perlombaan Lapuar Jelupung Tumbuh di Taman Budaya Jambi gitu. Oke. Nah, kalau kayak saya mungkin atau Sobat Unjas Semak Podcast kepingin bergabung ke sanggar itu bisa nggak? Boleh, sangat boleh. Karena siapa tahu kan menambah lagi anggota gitu. Itu ada nggak syarat khususnya harus bisa nari dulu, dasarnya dulu, tiba-tiba nanti kaku kan sampai sana. Kita belajarnya dari nol dulu boleh. Belajar sama-sama. Ada nggak Instagramnya? Kepoin. Kalau dari Pradana ada Pradana Dance Crew. Kalau buat tim kesenian juga ada. Jadi mungkin bisa pantau-pantau ke situ juga ya. Pantau-pantau dulu nih aktivitas yang ada di sana untuk Sobat Unjas Semak Podcast. Kalau tertarik boleh bergabung. Mungkin bisa menghubungi saya juga kali. Oke, kita lanjut kan udah banyak nih perjalanan yang dilalui oleh Mbak Wise sama Mas Bervin, ngikutin prestasi tingkat internasional, terus perkuliahan. Ada nggak sih hambatan atau tantangan yang terbesar yang dilalui oleh Mbak Wise dan Mas Bervin? Mungkin Mbak Wise dulu boleh? Tentu ada, Kak. Iya, kalau nggak ada bohong nanti ya. Apalagi Wise anak perempuan. Jadi tantangannya itu banyak banget. Kita harus gimana caranya kita berkomunikasi dengan pihak orang tua dan orang di rumah. Jangan sampai kegiatan kita yang sering sampai malam ini menjadi tanda kutip bagi mereka. Jadi gimana pun caranya itu kita harus hati-hati dalam bicara, terus jangan mempersalahgunakan kepercayaan yang sudah mereka berikan kepada kami ini gitu. Terus ada juga pro kontra dengan sesama teman, karena mungkin beberapa dari teman-teman pun berbeda pendapat. Kenapa ya si A yang ikut? Kadang kan seperti itu. Jadi kita harus menjelaskan lagi dan memberi pengertian lagi kepada mereka. Mungkin kesempatan berikutnya bisa di mereka gitu. Betul. Intinya harus berhati lah ya. Kalau Mas Bervin apa hambatannya? Kalau hambatan sih apalagi kan kalau di zaman sekarang, di era zaman sekarang ini nih, hambatannya lebih kayak ke diri sendiri. Kalau cowok nari kan agak dipandang aneh gak sih? Oh iya betul. Dipandang aneh sama masyarakat yang awam, yang kurang memahami tentang dunia tari. Karena tidak semua gerakan itu adalah gerakan perempuan. Karena level gerak perempuan sama laki-laki itu sangat berbeda, dengan powernya pun udah kita lihat berbeda gitu. Jadi lebih tantangan kayak
stigma dari luar gitu, kok cowok nari sih gitu. Nah jadi lebih ke sana sih. Tapi mulai dari itu kayaknya udah nggak ada lagi kayak kok cowok nari, ya nggak apa-apa. Kalau bakat dan minatnya di sana, kalau rezeki kita di sana, kan siapa tahu gitu. Maksudnya kayak udah dijalani, udah digaris tangan sama Tuhan gitu. Jadi kita nggak boleh nolak mungkin sih. Itu ya kayak judgement orang-orang gitu ya, hambatan yang terkadang kita ya mikirnya juga sih ketika dijudge-nya seperti itu nggak untuk kemungkinan kita terpikirkan juga ya, tapi kita harus nggak boleh terlalu nggak usah down dengan itulah gitu ya bahasanya. Kita harus dengan adanya judge itu pendirian kita dengan adanya judge itu kita harus lebih prestasi lagi gitu ya. Luar biasa. Terus nih pertanyaan terakhir nih, sebenarnya apa sih harapan atau pesan nih dari Mbak Wise dan Mas Bervin untuk Sobat Unja Smart Podcast dan untuk seluruh mahasiswa yang nonton ini nantinya untuk berprestasi di tingkat internasional, khususnya membawa budaya Jambi kita? Silakan harapan dan pesannya. Harapannya semoga teman-teman tidak hanya dari program studi Sendera Tasik aja, tapi untuk seluruh fakultas maupun program studi yang ada di Universitas Jambi harus lebih semangat, karena semakin kita belajar, disitulah kita semakin tahu bahwa banyak pengetahuan yang belum kita ketahui. Jadi kita harus terus mengasah kemampuan, belajar dengan giat, dan terus mencari informasi-informasi kalau memang ada niat dalam diri kita itu ingin berkembang. Gitu sih Kak. Terus kita juga berharap boleh ya? Boleh dong. Kita juga berharap dari prodi Sendera Tasik kita tuh semakin ada dukungan dari pihak-pihak yang ada di Universitas Jambi agar kita semakin semangat nih untuk menunjukkan minat dan bakat kita di bidang tari. Sip. Kalau dari Mas Bervin? Kalau buat Bervin sih lebih tepatnya kepada generasi muda. Cintain kebudayaan kalian. Jangan sampai kebudayaan kita tuh diambil sama oleh orang luar ya. Karena khususnya kayak Provinsi Jambi sendiri memiliki banyak keragaman kebudayaan gitu, seperti tarian di Kerinci, di Merangi. Karena kita luas banget gitu. Di Tebo gitu. Sarangun apalagi gitu. Pokoknya 11 kabupaten kota itu memiliki kebudayaan dan ciri khasnya masing-masing. Gitu. Jangan sampai diambil orang asing ya. Betul, karena banyak beberapa tarian itu udah lama banget, udah seperti puluhan tahun. Takutnya hilang karena tarian-tarian tradisi itu emang harus dilestarikan dan dikembangkan terus. Boleh tambahin dikit? Boleh. Dari yang sudah dijelaskan Bervin itu, disitulah kami yang dari mahasiswa-mahasiswi Sendera Tasik lebih menggali lagi tradisi yang hampir punah itu, kita kembali angkat lagi dan kita kembangkan. Dan kalau di Sendera Tasik gitu pamerkan di tingkat internasional. Luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Wise dan Mas Bervin. Sampai ketemu lagi ya di podcast selanjutnya dengan prestasi yang baru. Baik, Sobat Unja Smart Podcast, ternyata perbincangan kita kali ini sangat menarik ya, terkait dengan prestasi di tingkat internasional melalui seni tari. Nah, seni tari ini juga berdasarkan budaya Jambi kita gitu. Jadi untuk Sobat Unja Smart Podcast, jangan patah semangat, harus terus berusaha dengan lebih baik sehingga kita bisa melestarikan budaya Jambi kita. Nah, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di episode podcast selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.